Pada seluruh pelanggan, kami mengajak untuk selalu jaga kebersihan dan kesehatan baik di area stasiun maupun di dalam rangkaian kereta. Oh iya, hari ini gue lagi ada di Senayan. Mall yang dulu bekas Taman Ria Senayan sekarang udah jadi kayak begini. Tuh, tempatnya diaji begini sekarang, karena gedung TVRI. Jadi, by the way, gue ingin ngobrol tentang salah satu pertanyaan dari komen yang ada di YouTube gue. Yang nanya tentang, enak gak sih bikin channel YouTube tentang airsoft? Jadi gini, kalau masalah enak gak enak, gue balikin dulu ke dia, tujuan lo ada di YouTube tuh ngapain? Itu dulu, sebelum masuk ke urusan yang lain. Kalau cuman mau ikut-ikutan, mau seru-seruan doang, mau dapat endorsan, itu semuanya tentang lo, bukan tentang viewer lo. Jadi sebelum lo membuat channel YouTube, ada baiknya lo harus buat dulu tujuan lo dulu. Karena capek tau bikin dokumentasi atau video buat YouTube. Terlebih kalau tujuan lo itu untuk dapat monetize ya, dapat penghasilan dari YouTube. Jadi ketika lo bikin channel YouTube atau video YouTube tentang airsoft, yang pasti penonton itu belum tahu lo siapa. Kecuali kalau lo emang udah public figure sebelumnya, di TV-TV sering muncul. Tapi kalau lo bukan siapa-siapa, itu tentunya akan susah sekali lu mendapatkan view atau dilihat orang. Jadinya perlu usaha keras, perlu namanya effort, sharing kesana sini video lu supaya orang tahu gitu kan. Nah sebelum ke arah sana, menurut gua setelah lu mengetahui tujuan lu buat apa, barulah lu membuat klasifikasi atau spesifikasi video yang ingin lu buat tuh video macam apa di YouTube. Hal itu akan memudahkan orang-orang mencari kebutuhannya di YouTube. Orang itu tuh nonton YouTube itu sesuai dengan kebutuhan. Dia mau nyari apa, dia dapat. Kalau dia tertarik, maka diikuti. Kalau dia nyari apa, kalau dia dapat ternyata nggak menarik, ya sama aja. Dia nggak akan mengikuti, apalagi subscribe ya. Ini enak tempatnya buat nongkrong sore sambil mancing. Taruh aja boya kecil di sini ya kan, jadi gede di dinosaurus ya tuh. Nah, sebelum lo membuat channel YouTube khususnya tentang airsoft, coba lo juga bisa perhatikan dulu tayangan-tayangan airsoft yang ada di YouTube, bagaimana bentuknya, editannya bagaimana, apa aja yang disukai oleh penonton airsoft misalnya kan, karena lu mau ngomongin soal airsoft. Jadi waktu lu buat, lu juga sudah punya kriteria sendiri atau spesifikasi tadi gue bilang, sehingga orang langsung tahu. Jadi gini, kalau cuma buat seru-seruan, ya YouTube lu nggak akan berkembang. Tapi lama-kelamaan lu pasti, kalau memang lu passion lu di video, lu pasti akan mau mengembangkan YouTube lu menjadi yang lebih enak ditonton, atau bahkan mungkin akan banyak subscribernya, sehingga nantinya akan
mendapatkan penghasilan dari YouTube, ya kan? Jadi setelah lu menonton videonya sebagai pembanding, dan ketika lu sudah menemukan apa yang jadi pembeda dengan YouTube orang lain, maka buatlah sebaik mungkin. Artinya kurangi namanya distorsi seperti gangguan suara yang kurang itu menurut gue ya. Suara yang kurang bagus didengar itu akan cepat orang meninggalkan channel kita, akan langsung berpindah karena suara itu penting kalau dibanding gambar. Kalau menurut gue ya, gambar masih gelap-gelap dikit masih oke lah, tapi kalau suaranya udah nggak jelas itu menurut gue cepet banget ditinggalin. Dan kalau bisa sebelum lu buat channel YouTube, sebelum tampil gitu kan, lu pelajari semua dari segi sound, pengambilan gambar sampai editing. Jadi ketika lu tampil atau keluar YouTube lu udah siap. Minimal lu kerjakan secara sendiri dulu. Minimaliskan merepotkan orang lain atau ketergantungan dengan orang lain. Karena kalau udah ketergantungan, lu akan repot kalau orang itu nggak bisa bantu lu di suatu saat nanti. Seperti itu. Kalau gue pribadi, gue nggak pernah kepikiran namanya dapat AdSense dulu. Gue buat dulu video yang banyak dan juga tentunya yang baik ya, enak ditonton. Yang baik itu tentunya yang enak ditonton. Gue belajar dulu sebelum membuat channel ini, atau sambil proses perjalan, sambil lihat channel YouTube lain, ataupun cara teknik-teknik ngambil gambar yang enak ditonton atau gimana. Kalau gue pribadi, gue nggak pernah menargetkan harus tayang hari apa, jam berapa, nggak pernah gue targetin gitu. Gue selalu gue bawa fun, karena gue punya kehidupan sendiri ya, real life gitu kan, ada kerjaan sendiri. Jadi pas lagi bisa, pas lagi enak moodnya gue buat. Karena menurut gue kalau lu udah menargetkan, misalnya hari Senin harus tayang, hari Rabu harus tayang, lu jadi kayak rasanya kejar target gitu kan, harus store gitu kan ke YouTube. Sementara misalnya kalau buat gue ini bukan kerjaan utama gue, jadi lu kayak diburu-ber gitu kalau lu punya target seperti itu. Sementara misalnya lu belum kepikiran bikin kontennya mau apa. Yang menurut gue agak berat adalah ya pertama, kalau mencapai 1000 syaratnya kan harus mencapai 1000 subscriber dulu. 1000 subscriber bisalah kita bagi-bagi ke teman-teman misalnya kan. Nah yang agak berat itulah 4000 jam tayang. Kalau nggak salah sekarang itu udah dibatasin untuk satu tahun pertama. Syaratnya itu 1 tahun pertama lu harus dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu yang agak berat buat teman-teman yang baru bikin channel. Gue sendiri nggak tahu kalau misalnya memang di syarat ketentuannya itu setelah setahun belum mencapai target itu apakah diulang atau bagaimana, gue sendiri belum tahu. Kalau kontennya airsoft, itu kan airsoft itu udah spesifik ya, orangnya itu aja gitu kan. Gimana caranya orang itu bisa terus bertahan menonton video lu, bahkan mensubscribe video lu, karena menurut mereka video itu menarik, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nggak hanya sekedar nggak cuma sekedar bantu temen mensubscribe gitu kan. Ada orang bilang bahwasannya yang nonton video lu itu adalah bukan temen lu tapi orang lain. Ada yang ngomong begitu. Tapi buat gua itu nggak usah dipikirin. Yang penting lu harus bisa buat video semenarik mungkin. Nggak usah pikirin yang nonton siapa, tapi kalau hasilnya udah bagus menurut gua, orang kan nonton kok. Mungkin nanti si video ini bagus, akan dari mulut ke mulut nanti akan datang sendiri ke channel lu sendiri. Tapi tadi note-nya, lu harus punya pembeda dari channel YouTube yang lain, apalagi di airsoft ya, karena ini spesifik sekali gitu. Selain itu, gue rasa kita juga harus bisa memikirkan untuk mengembangkan channel YouTube kita, ya kan? Misalnya untuk menambah subscriber kita gimana, lalu jam tayang kita juga gimana, ataupun dari segi teknis, bisa dari segi pengambilan gambar, teknik pengambilan gambar, pewarnaan video, segala macam itu tentunya akan bisa mengembangkan channel YouTube kita, sehingga orang yang menonton tuh semakin banyak karena emang hasilnya bagus. Nggak gampang membuat orang itu
betah berlama-lama nonton satu video kita. Kadang kalau udah mulai bosen, mereka akan cepat meninggalkan video kita. Itu juga harus kita pikirin gimana caranya. Selain urusan teknis, kita juga harus bisa mempelajari materi yang akan kita bawakan. Misalnya lu mau ngomongin masalah review unit, lu harus bisa banyak mencari sumber untuk lu pelajari sebelum lu tayang di YouTube. Bagaimana menayangkan, bagaimana membawakan secara luas, dan pesan yang disampaikan itu bukan hal yang, sekali lagi, bukan hal yang gampang. Perlu kita menghafal atau memahami secara benar, sehingga pada saat membacakan atau membawakan pesan yang ingin kita kasih ke orang itu sampai di orang tuh dengan enak, nggak belepotan, nggak salah-salah. Itu sampai sekarang pun gue masih begitu. Gue belajarin malamnya, sampai kadang mau syuting pun gue masih baca skrip gitu kan. Nah, membuat skrip itu buat gue penting, karena tanpa skrip hasilnya akan belepotan kalau buat gue ya. Kalau orang lain sih yang udah canggih otaknya mungkin bisa jadi aja. Kalau buat gue skrip itu adalah sebagai guidance atau tuntunan pada saat kita ingin ngomong apa di depan kamera. Pokoknya menurut gue ya, lu nggak usah buru-buru cepet tayang. Lu harus bener-bener perhatikan sekali sebelum tayang video lu, mana-mana aja titik-titik dimana sekiranya membuat orang itu merasa nggak enak atau nggak pas di lu sendiri. Itu lu tonton dulu sebelum lu tampilin di media YouTube. Jadi kalau gue rangkum secara keseluruhan adalah YouTube itu bukan tentang masalah lu. Masalah lu yang mau bikin video sesuka-suka lu lalu taruh di YouTube. Tapi inilah bagaimana cara lu bisa share apa yang lu buat dan bisa dinikmati nggak cuma lu tapi orang lain. Karena YouTube itu memang media untuk orang lihat apa yang kita buat gitu kan. Bukan cuma membuat kesenangan pribadi. Kalau kesenangan pribadi lo ngapain lu share di media sosial yang sekiranya bisa lihat orang? Lu simpan aja di hard disk tonton sendiri. Tapi kalau udah lu share di YouTube, artinya lu memang ingin membagikan hasil karya lu di media itu dan ingin ditonton orang. Jadi pikirkanlah viewer juga, pikirkanlah orang yang ingin menikmati hasil karya lu di media ini, media video gitu kan. Menurut gue sih itu ya, itu yang harus dipikirkan ketika kita ingin memulai membuat YouTube. Tapi kalau memang ada masukan lain atau pendapat lain, silakan aja ngobrol di kolom komentar. Tapi kalau dari gua, ya yang gue rasain sih itu, yang gue buat kayak gitu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin mencoba membuat channel YouTube. Oke, sampai segitu dulu aja tentang YouTube yang gue tahu. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mencoba. Selamat mencoba dan sukses selalu.